masuk di dalam doa pada pagi hari ini untuk kita ada di dalam perenungan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa sehingga kami diberi waktu dan kesempatan untuk kembali boleh ada menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian, di dalam penyembahan. Pagi hari ini Tuhan izinkan semua boleh terjadi di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat pagi diberkati ini Tuhan Yesus. Meskipun ada sedikit kendala-kendala yang kami hadapi di dalam live streaming ini, namun Tuhan kami tetap bersyukur karena Tuhan luar biasa dapat memberikan kami kesempatan untuk mengagungkan Engkau dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa, telah tiba saatnya untuk kami belajar firman-Mu yang menguatkan kami, yang menjadi pelita dan terang bagi setiap jalan kami. Bicaralah, nyatakanlah apa yang menjadi pesan-pesan-Mu buat kami pada pagi hari ini, sehingga itu dapat menjadi pedoman buat kami di sepanjang hari kami menjalani hari yang Tuhan berikan ini. Bicaralah Roh Kudus, urapan-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu, Engkau curahkan atas kami Bapa, sehingga setiap pesan-pesan ilahi yang Tuhan mau seberangkan dapat menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir kami taruh jadi boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi diberkati ini kita akan memperhatikan firman Tuhan yang saya mau ambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke 32, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Mazmur pasal yang ke-32, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, ya, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sekeliling aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Pada pagi hari ini kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang kebahagiaan. Kalau saudara kita diberi sebuah pertanyaan, maukah kita bahagia? Tentu kita semua rindu kebahagiaan itu menjadi bagian hidup kita sekalian. Termasuk pada pagi hari ini di dalam menjalani sepanjang waktu, sepanjang hari, menit-menit ke depan, ya saudara, kita membutuhkan hari-hari yang kita lewati ini penuh dengan kebahagiaan. Nah, karena itu saudara, teks yang kita baca pada pagi hari ini memberikan pesan atau memberikan konsep-konsep yang Alkitab ajarkan bagaimana seseorang bisa hidup di dalam kebahagiaan. Kalau kita bicara soal kebahagiaan dalam konsep dunia, terlalu banyak ya saudara. Konsep dunia tentang kebahagiaan itu terlalu banyak. Misalnya orang dunia berkata, oh kalau kami bahagia itu kalau uang banyak. Kami bahagia itu kalau kami kaya. Kami bahagia itu kalau kami sering ke luar negeri. Kami sering rekreasi. Kami ke tempat-tempat tempat-tempat hiburan, kafe, dan lain sebagainya. Itu menurut konsep-konsep dunia. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, saudara, misalnya di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, kita menemukan seorang yang terkenal sekali bernama Salomo yang hidup di dalam kelimpahan harta, kekayaan, segala macam dia punya, tetapi dia menyatakan di dalam tulisannya itu bahwa semuanya adalah kesia-siaan ya. Semuanya seperti usaha menjaring angin. Nah, kalimat itu memberikan arti makna kepada kita bahwa Salomo tidak mencapai kebahagiaannya dengan semua pencapaian-pencapaian secara jasmani itu. Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau melihat konsep kebahagiaan yang sesungguhnya, konsep kebahagiaan yang sejati, konsep kebahagiaan yang alkitabiah. Seperti yang kita baca dari kitab Mazmur pasal 32 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang bagian ini katakan tentang konsep kebahagiaan yang perlu kita sama-sama ketahui. Yang pertama adalah di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya bacakan ulang teks itu ya. Ayat 1 dari kitab Mazmur pasal 32. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dari teks itu, ayat 1 dan ayat 2, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa konsep kebahagiaan sejati menurut Alkitab itu adalah orang yang dosanya diampuni. Artinya begini saudara, tanpa pengampunan maka tidak mungkin ada kebahagiaan. Tanpa pengampunan dosa, tidak ada seorang pun yang bisa mengalami yang namanya kebahagiaan. Sekalipun tadi saya katakan orang itu kaya, orang itu mempunyai segala sesuatu, tetapi kalau dosa itu tidak dibereskan, dosa itu tidak diampuni, dosa itu tidak ditebus, dosa itu tidak dibayar oleh Kristus Yesus Tuhan kita, maka tentu orang tersebut tidak akan mengalami kebahagiaan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu sekali lagi betapa pentingnya pengampunan dosa. Tetapi kita tahu bersama bahwa tidak ada juru selamat, tidak ada penebus yang lain, tidak ada satu pribadi manusia pun di bawah kolong langit ini yang bisa mengalami pengampunan dosa tanpa Kristus, tanpa Yesus. Yesuslah satu-satunya juru selamat. Yesuslah satu-satunya penebus dosa. Yesuslah satu-satunya yang dapat memberikan pengampunan kepada kita, kepada manusia. Nah, karena itu semua orang yang mau mengalami pengampunan mutlak, dia harus mempercayai Yesus. Dia harus datang kepada Yesus sebagai sumber pengampun dosa itu. Saudara yang terkasih,
Kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24 memberikan pernyataan eksplisit buat kita. Di sana dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah itu memberikan kepada kita kehidupan kekal. Kasih karunia Allah itu memberikan kelepasan dari dosa yang membawa kita kepada maut, yang merebut kebahagiaan kita, yang membuat saudara dan saya tidak menikmati kebahagiaan. Itu karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Nah, karena itu pada pagi hari ini kita semua yang hadir dalam live streaming, yang telah mengikuti live streaming ini, saudara, kita semua membutuhkan Yesus. Kita semua membutuhkan Kristus sebagai sumber keselamatan, pengampunan dosa, dan sumber kebahagiaan sejati. Sebab kalau ada Kristus, maka pasti ada kebahagiaan. Satu bagian teks firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan jelas bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan itu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Hari ini kalau saudara biarkan Kristus itu hadir dalam hidup saudara, saudara menyerahkan hidup saudara kepada Kristus, saudara mengalami pengampunan dosa, saudara dan saya disucikan oleh Kristus, maka damai sejahtera, kebahagiaan yang kekal itu akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Sehingga sepanjang hari ini kita akan lewati dengan penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang mau saya seberangkan buat kita adalah ayat yang kedua dan ayat yang ke-9. Mari kita lihat teks kita ya. Ayat yang kedua dan ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan ayat itu. Saya bacakan langsung saja di ayat yang ke-9. Ya. Janganlah seperti kuda. Mazmur pasal 32. Ya, sabar ya. Ayat yang ke-9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ayat yang ke-10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorai lah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Jadi dikatakan di dalam ayat yang ke-10, dikatakan banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi kasih setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara implisit kata kasih setia ini tentu bermakna kebahagiaan. Kenapa? Karena kontras dengan dikatakan derita, kesakitan. Ya. Lawan kata dari kebahagiaan itu adalah kesusahan, penderitaan, atau juga kesakitan. Itu lawan kata dari kebahagiaan. Dengan kata lain bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu dikatakan tadi dalam Mazmur 30 ayat 10. Mereka akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Tuhan akan mengelilingi dengan kebahagiaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kunci untuk kita mengalami kebahagiaan yang kedua, yang pertama tadi adalah saudara, bagaimana kita datang kepada Kristus untuk mengalami pengampunan dosa. Yang kedua, dikatakan percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu akan dikelilingi dengan kasih setia, dikelilingi dengan kebahagiaan. Saudara, hari-hari ini banyak sekali tawaran-tawaran yang datang kepada kita, yang seolah-olah mau mengalihkan percaya kita dari Tuhan. Ya, saudara, mungkinkah itu hal-hal di sekeliling kita yang
membuat kita seolah-olah menaruh percaya kita kepadanya bahwa dengan ini saya bisa mendapatkan kebahagiaan, dengan ini saya bisa mendapatkan ketenangan, dengan ini saya bisa mendapatkan damai sejahtera, dengan ini saya bisa mendapatkan kesuksesan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya sekali lagi seperti yang tadi saya sudah katakan dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, bahwa semuanya itu cuma suatu yang menjadi sia-sia jika kita mengandalkannya. Saudara, bicara soal percaya kepada Tuhan itu berarti bicara soal pengandalan diri kita kepada Tuhan. Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ayat yang terkenal misalnya di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ya. Ayat yang kelima mulai dan sampai dengan ayat yang ke-8. Kita menemukan di sana dikatakan bahwa terkutuklah Yeremia pasal yang ke-29 ya. Yesaya, sabar kita lihat ayatnya dulu. Yesaya pasal 17 ya. Ayat yang kelima mulai ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gimana, betulkah? Salah. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri ya. Yeremia pasal yang ke-7 ya. Kitab Yeremia 17, Yeremia bukan Yesaya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mengandalkan atau menaruh percaya kita bukan kepada Tuhan, atau kepada kekuatan diri kita sendiri, atau kepada kekuatan manusia, dikatakan justru itu membuat saudara dan saya tidak mengalami yang namanya kebahagiaan. Diibaratkan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak mengalami datangnya keadaan baik, yang tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin, dan yang tidak berpenduduk. Tetapi diberkatilah ayat 7, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya atau yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Ia seperti dikatakan ya, pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ini adalah gambaran atau pernyataan tentang kebahagiaan yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya dari kitab Mazmur pasal yang ke-32 tadi, jelas sekali di ayat yang ke-11, dia katakan bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorai orang benar ya. Karena saudara, orang-orang yang demikian dikelilingi tadi di ayat 10 itu dengan kebahagiaan, dengan kasih setia. Nah, pada pagi yang diberkati ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara sedang menyaksikan tayangan live streaming ini, mari kita semua tiap saat, tiap waktu menaruh percaya kita kepada Tuhan. Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab waktu kita menaruh percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan, di sekeliling kita, saudaraku, banyak sekali kebahagiaan yang Tuhan nyatakan. Kasih setianya Tuhan nyatakan kepada kita sekalian. Pada pagi yang diberkati ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 teks bagian kebenaran yang kita baca ini menolong kita semua untuk meraih kebahagiaan di bagian di kesempatan hari ini, saudara. Kalau kita diampuni dosa kita, kalau kita terus menaruh percaya kepada Kristus, maka pasti hidup saudara dan saya diwarnai dengan kebahagiaan yang luar biasa. Apapun pergumulan saudara hari ini, apapun masalah yang sedang saudara hadapi hari ini, percayalah ada Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Ada Tuhan yang sanggup mengerjakan, saudara. Ada Tuhan yang sanggup memberikan banyak perkara di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tunjukkan jenis atau bentuk-bentuk kebahagiaan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya.
Mari kita perhatikan, saudara, saya bacakan beberapa ayat. Di ayat yang ke-6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Jadi kalau saudara mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan Yesus Kristus, dosa saudara bukan saja diampuni, saudara bukan saja saudara mengalami yang namanya dikelilingi oleh kasih setia Tuhan, ya, karena saudara menaruh percaya, menaruh pengharapan saudara kepada Tuhan. Saudara, tetapi juga dikatakan dia menghalaukan kita dari banjir besar yang terjadi. Banjir besar ini tentu adalah sebuah simbol lambang tentang mungkin masalah, penderitaan, atau kesulitan-kesulitan yang saudara alami. Tapi kalau saudara menaruh percayamu kepada Tuhan, dikatakan dengan jelas, dia tidak akan menimpakan saudara. Dia akan meluputkan saudara dan saya. Dikatakan dalam ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku, lalu dikatakan lagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan memberitahukan kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh. Hari ini saudara, apapun rancangan kita, apapun saudara jalan kita, kita butuh berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, kita pikir jalan kita sudah betul. Kita pikir rancangan kita sudah betul. Padahal menurut Amsal 14 ayat 12, justru membawa kita kepada kebinasaan, membawa kita kepada maut. Tetapi kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan yang akan menunjukkan jalan-jalannya. Tuhanlah yang akan menunjukkan rancangan-rancangannya kepada kita sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kiranya lewat bagian kebenaran ini kita semua ditolong untuk hari lepas hari terus mengandalkan Tuhan. Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Penebus satu-satunya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan ketemu lagi pada live streaming kita besok pagi jam 5 tepat. Kita akan kembali jumpa untuk kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, minta maaf buat tadi karena kita baru saja memulai ya saudara live streaming pertama ini. Maka ada kendala-kendala teknis yang memang harus diperbaiki lagi. Dan saudara terus boleh bergabung bersama dengan kami dalam doa pagi besok, saudara, di dalam jam yang sama, jam 5. Dan kita akan saling mendoakan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung pada pagi hari ini, yang hadir bersama-sama untuk memuji Tuhan tadi, meskipun kita sempat terputus dengan iklan yang lewat secara mendadak. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan lebih baik lagi pada besok hari dan seterusnya. Tetap bersama kami, Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sapa beberapa yang sudah masuk dan memberikan komentar chatnya. Selamat pagi juga buat Pak Daniel Taklai. Ya, selamat pagi buat Ibu Elis, juga Ibu Yuliana Karmalai. Selamat pagi. Shalom buat kita semua, dan biarlah sepanjang hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Selamat bertugas, selamat melayani, dan Tuhan terus memberkati kita sekalian. Baik, mari kita akan bersyukur buat firman Tuhan dan kita akan berdoa. Sekaligus kita akan mengakhiri ibadat atau pertemuan kita pada pagi diberkati ini. Dan istri saya, Ibu Gembala, akan berdoa buat kita sekalian. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melangkah di hari yang baru,
Mari Tuhan pimpin kami, jagai kami, lindungi kami setiap perkataan, perbuatan, tingkah Haleluya. laku kami supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Kami ingin berbahagia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kalau Engkau menuntun kami, maka setiap rancangan-rancangan yang akan kami lakukan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan Oh Tuhan, menyertai setiap apa yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mari memberkati kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini, baik hamba-hambamu yang sudah ikut mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan, hambamu tidak mengetahui pergumulan mereka masing-masing, tetapi Kami Engkau doakan. senantiasa memberikan yang terbaik apa yang menjadi permasalahan, pergumulan hidup dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak-Mu dan mujizat-Mu akan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia yang begitu luar biasa yang kami rasakan pada pagi hari ini. Mari Tuhan terus pimpin kami, mulai saat pagi hari ini sehingga pada malam hari Tuhan kami bisa beristirahat dan besok pagi kami akan bertemu kembali dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Haleluya. Turunkanlah berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menyertai kami semua mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan